Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fungsi tangga akan menjelaskan beberapa contoh soal dari fungsi tangga dan definisi beserta pengertian fungsi tangga ya. Ya kan Bang? Ya. Jadi kita Perkenalan. perkenalan ya. Jadi dari sana Perkenalkan, nama saya Yohanes Jani Baho. Saya Muhammad Alfa Fadli. Saya Rafa Alexandro. Saya Adair Mehdi Saputra. saya Bang Kini Pujasto. Jadi setelah ini kita langsung aja ke videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fadli. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari fungsi floor atau sifat-sifat fungsi floor. Jadi yang pertama, definisi dari fungsi floor itu, fungsi floor ditandai dengan nilai X seperti ini yang mengambil sebuah bilangan yang terbesar atau yang lebih kecil sama dengan X. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Fungsi floor dari 2,3 itu 2, fungsi floor dari 4,9 itu 4, fungsi floor dari min 0,99 itu min 1, fungsi floor dari 0,99 itu 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat fungsi floor. Jadi fungsi floor yang pertama itu fungsi yang nilainya dirinya sendiri. Kita bisa lihat fungsi floor dari X itu yaitu X. Jadi contohnya fungsi floor dari 2 itu ya 2. Lalu fungsi floor dari min 5 itu ya min 5. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat yang kedua yaitu jika N lebih kurang sama dengan X, lebih kurang N tambah 1, maka X sama dengan N. Contohnya fungsi floor dari 2,7 yaitu 2, fungsi floor dari min 1,1 yaitu min 2. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga yaitu fungsi floor dengan penambahan bilangan bulat, yaitu fungsi floor dari X tambah N sama dengan fungsi floor dari X ditambah lalu ditambah N. Nah, contoh yang bisa kita lihat, fungsi floor dari X tambah 4 sama dengan fungsi floor dari X tambah lalu tambah 4. X itu penambahan nilainya 2,6. Jika misalnya ya X 2,6, maka jadi kita jawab X tambah 4 sama dengan 6,6. Jadi 6,6 ini dapat dari mana? Dari 2,6 tambah 4 yaitu 6,6. Atau kita tahu bahwa fungsi floor 6,6 itu 6, lalu X ditambah 4 yaitu 2 tambah 4 yaitu sama dengan 6. Oke, baik. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi scaling. Nah, fungsi scaling itu didefinisikan sebagai pembulatan suatu bilangan ke atas dengan bilangan bulat terdekat. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama di sini ada fungsi scaling X itu sama dengan X. Nah, untuk X elemen bilangan bulat. Misalnya scaling 3 itu sama dengan 3. Dan juga ada scaling min 2 sama dengan min 2. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ada scaling X sama dengan N dijabarkan N min 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan dari N untuk X elemen bilangan real dan untuk N elemen bilangan bulat. Misalnya di sini ada scaling 2,8 sama dengan 3 karena scaling itu pembulatan ke atas ya. Jadinya 2,8 itu menjadi 3. Dijabarkan 2 lebih kecil dari 2,8 lebih kecil sama dengan dari 3. Ada juga di sini contohnya scaling min 1,2 sama dengan min 1. Nah, ini dijabarkan juga sama dengan min 2 dan min 2 lebih kecil dari min 1,2 lebih kecil sama dengan dari min 1. Nah, kemudian sifat yang terakhir, penambahan. Di sini ada scaling X ditambah N sama dengan scaling X ditambah N untuk X elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat. Nah, kita punya contoh di sini. Scaling 1,5 ditambah 3 sama dengan 4,5 karena 1,5 ditambah 3 sama dengan 4,5 dan scaling 4,5 itu dibulatkan menjadi bilangan bulat terdekat menjadi 5. Contoh kedua ini sama, cuman di sini ada di pengakaran yang berbeda. Di sini scaling 1,5 ditambah 3 dulu. Jadi setelah ditambahkan jadi scalingnya ini kita bulatkan dulu ke bilangan bulat terdekat. Bedanya dengan yang di atas ini ya. Kalau yang di atas tadi kita menambahkan baru kita scaling-kan. Kalau yang di sini kita scaling-kan baru kita tambahkan. Jadi hasilnya 5. Nah, penerapan scaling dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama misalnya pembagian barang
dan juga biaya pengiriman. Nah, di sini misalnya kita punya contoh nih, Arda punya 23 buah dan akan menyimpan ke dalam box. Masing-masing box hanya bisa menyimpan 5 buah. Nah, jadi kita ketahui di sini maksimal penyimpanan satu box ada 5 buah saja. Berapa box yang dibutuhkan Arda? Nah, jadi di sini jumlah buahnya kita bagi dengan maksimal boxnya. Jadi di sini ada 23, kita bagi dengan 5, itu sama dengan 4,6. 4,6 ini kalau kita fungsi selingkan itu sama dengan 5. Nah, jadi secara matematis itu 4,6, tapi secara penerapan kita tetap membutuhkan 5 box karena box tidak bisa diisi dengan setengah. Jadi 4,6 ini kita selingkan ke pembulatan teratas terdekat jadi 5. Nah, jadi kita tetap membutuhkan 5 box. Nah, itu contoh penerapan dalam pembagian barang. Dalam contoh lain ada misalnya biaya pengiriman. Nah, contohnya di sini. Biaya pengiriman paket dihitung per kilo dan berat paket Ravano 2,3. 2,3 ketika kita selingkan dia akan menjadi 3. Nah, di sini artinya paket tetap dihitung dalam hitungan kilo. Jadi bukan 2,3 yang dihitung paket. Jadi paket akan dihitung berdasarkan kilonya. Jadi di sini 3 kilo yang akan dihitung dalam paketnya Ravano. Ya, jadi dari 2,3 ini menjadi 3. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Hermedi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang mengenai fungsi nilai floor dan nilai ceiling. Nah, di sini yang pertama ada tentukan nilai floor dari min 1,2 dan nilai ceiling dari min 1,2. Nah, jadi karena yang pertama mencari nilai floor, jadi floor itu dia kan mencari nilai rendahnya bagian kiri. Jadi min 1,2 ini kan berada di antara min 2 dan min 1. Jadi karena yang diambil nilai yang paling kiri, jadi adalah min 2. Nah, yang selanjutnya adalah nilai dari min 1,2 yaitu fungsi ceiling. Nah, karena ceiling ini kan ngambil nilai yang paling kanan dan nilai dari min 1,2 ini berada di antara min 1 dan min 2. Jadi hasilnya adalah min 1. Kemudian saya akan membahas tentang nilai floor 3x sama dengan 5. Kemudian tentukan nilai x yang memenuhi. Nah, jadi nilai 3x ini berada di antara lebih dari 5 dan kurang dari 6. Nah, agar bisa dikerjakan, jadi kita harus menghilangkan nilai 3-nya, yaitu dengan sama-sama dibagi dengan 3. Jadi 5 dibagi 3 yaitu 5/3 dan 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, kemudian tinggal ditaruh x-nya. Jadi berarti x itu nilainya berada di antara lebih dari 5/3 dan kurang dari 2. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini diketahui x min setengah sama dengan 3 dengan fungsi floor. Tentukan nilai x yang memenuhi. Nah, di sini kita dapat menggunakan sifat-sifat dasar dari fungsi floor, yaitu ketika fungsi floor x sama dengan n, kita dapat jabarkan menjadi n kurang dari sama dengan x kurang dari x plus 1. Nah, di sini n-nya kita bisa ganti dengan 3 karena 3 sama dengan n. Terus x-nya kita ganti dengan x min setengah. Nah, didapatlah 3 kurang dari sama dengan x min setengah kurang dari 4. Nah, karena di sini kita mau mendapatkan nilai x, jadi kita harus menambahkannya dengan setengah. Jadi semua ruas harus ditambahkan dengan setengah agar kita dapat nilai x-nya. Jadi 3 ditambah setengah itu 3 setengah, x min setengah ditambah setengah itu x, lalu 4 ditambah setengah itu 4 setengah. Jadi didapatlah nilai x yang memenuhi adalah 3,5 kurang dari sama dengan x kurang dari 4,5. Jelaskan contoh soal di sini adalah soal ceiling, fungsi ceiling. Soalnya berbunyi tentukan nilai fungsi ceiling untuk fungsi x sama dengan 3x plus 1. Nah, tapi x-nya dinyatakan sebagai 3,1. Berarti kita dapat tulis f 3,1 sama dengan 3 dikali 3,1 plus 1, dikarenakan x-nya kita ganti dengan 3,1.
Oke. Lalu kita kalikan 3 kali 3,1 dapatlah 9,3. Nah, 9,3 ini kita tambahkan saja dengan 1 dapatlah 10,3. Karena ini merupakan fungsi ceiling, berarti kita memetakan x-nya ke bilangan bulat terkecil dari fungsi x yang lebih besar dari fungsi x. Berarti kita dapat 11 karena dia bergeser ke kanan. Berarti jawaban yang kita dapat dari fungsi 3x plus 1 dengan x sama dengan 3,1 adalah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yanibao. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu soal cerita dalam pemodelan fungsi floor ya, pemodelan fungsi floor. Jadi saya mengambil soal cerita dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita lihat ini ada soal Arda dan Alfa masing-masing memiliki uang yang dimana yang pertama itu 180.000 dan yang kedua itu ada 102.500 yang dimiliki oleh Arda dan Alfa. Mereka berdua ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah buku dengan harga yaitu 12.500 per satu buku. Jadi 12.500 itu per satu buku yang mereka ingin beli. Berapa banyak buku yang dapat dibeli oleh masing-masing? Oke, jadi kita sudah ketahui yang dimana yang pertama itu Arda memiliki uang 180.000 dan Alfa memiliki uang 102.500. Oke, jadi bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus yang dimana uang Arda itu 180.000 dibagi dengan harga buku itu sendiri yaitu 12.500. Jadi dibagi 180 dibagi 12.500. Jadi itu ada hasilnya 14,4. Jadi dalam fungsi floor itu dalam kurung fungsi floor 14,4 itu jadi dibulatkan itu jadi 14. Oke, yang kedua itu yang terakhir uangnya Alfa. Jadi uang Alfa itu 102.500 ya dibagi dengan harga buku itu sendiri. Jadi dibagi memiliki hasil 8,2. Jadi kita masukkan ke dalam fungsi floor itu 8,2 digenapkan ke bagian ke kiri ya, bagian kiri ya. Jadi itu hasilnya 8. Oke. Dalam penjelasan soal cerita dari fungsi floor sekian, terima kasih. Oke, demikian sudah penjelasan dari kelompok fungsi tangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai helm. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.